Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu siapa yang nggak masuk. Ahmad Nur Ramadhani, Alia Nur Adija, Akila Adelia Rahman, Asila, Adija, Denis Rasta, kalian, Emelda, Laila Fadila, Muhammad Rifadi, M. Syarif Maulana, Muhammad Al-Nisa, Muhammad Al-Fikri, Muhammad Faisal Hidayat, Muhammad Radian Wahid, Muhammad Haris Saputra, Naila Jujah, Naswa Laili Anissa, Nawar Jakia, Raffi Naulia, Jin Rafi Kesaida, Saifa, Muhammad Rajan, Muhammad Salbani, Muhammad Ajam, Muhammad Faiz Barak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Jadi satu orang. Jika berdoa menjadi angkat kepada tundukan berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini pelajarannya yaitu tentang surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Nah, surah Al-Kafirun. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bapak
Tujuan pembelajaran yaitu membaca Quran surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Kemudian menulis Quran surah Al-Kafirun dengan benar dan rapi. Nah, kemudian lagi menjelaskan pesan-pesan Quran surah Al-Kafirun dengan baik. Nah, tujuan pembelajaran yang lain yaitu menghafal Quran surah Al-Kafirun dengan benar dan lancar. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yang pada hari ini tentang surah Al-Kafirun yaitu membaca. Ini tujuan pembelajarannya, membaca, menulis. Kemudian setelah menulis, lagi menghafal. Habis menghafal mengetahui isi kandungan surah Al-Kafirun. Nah, di sini kalian Bapak sudah tahu yaitu kelas 6 itu tentunya sudah bisa membaca Al-Qur'an. Yaitu orang muslim itu harus bisa membaca Al-Qur'an. Dan ada lagi yang ada bisa. Jadi bisa membaca Al-Qur'an karena itu adalah wajib. Kalau orang muslim itu wajib bisa membaca. Kalau tidak bisa membaca Al-Qur'an itu kayak apa nantinya? Nah, Bapak di sini akan jelaskan yaitu surah Al-Kafirun. Nah, surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya itu ada 6 ayat. Surah Al-Kafirun itu adalah surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya itu ada 6 ayat. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy karena Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW tak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad itu disuruh mengikuti ibadahnya orang-orang kafir Quraisy. Makanya turun, Nabi Muhammad tidak mau. Makanya turun surah Al-Kafirun. Nah, surah Al-Kafirun ini tergolong dengan surah Makkiyah. Kenapa jadi namanya surah Makkiyah? Tapi yang dapat surah Al-Kafirun itu tergolong surah Al-Makkiyah. Nah, saya tahu kenapa dinamakan surah Makkiyah. Ada yang dapat? Baik, tahu baik. Karena diturunkan di Makkiyah. Ada itu namanya surah Al-Makkiyah. Ini kenapa jadi dinamakan surah Al-Makkiyah? Karena yang tepatnya karena diturunkan di Mekah. Makanya dinamai dengan surah Makkiyah. Kalau yang diturunkan di Madinah berarti namanya surah Madaniyah. Kalau turunnya di Madinah berarti surah Madaniyah. Nyatakan itu kalau yang turunnya di Mekah jadi Makkiyah. Kalau turunnya di Madinah itu Madaniyah. Nah, surah Al-Kafirun itu diturunkan sesudah surah Al-Maun. Sesudah surah Al-Maun aja turun surah Al-Kafirun. Al-Kafirun itu apa artinya? Ya, Al-Kafirun itu artinya orang-orang
Itu artinya orang-orang kafir. Makanya dinamakan dengan surah Al-Kafirun. Nah, surah Al-Kafirun itu diambil dari ayat pertama. Dari ayat pertama, surah Al-Kafirun itu ayat diambil dari ayat ke-1. Nah, Al-Quran itu berisi firman-firman Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, tata cara membaca Al-Quran dengan isti'adzah dan basmalah. Apa artinya isti'adzah? Tata cara membaca Al-Quran itu isti'adzah itu apa? Kalau bismillah kita kan tahu. Coba tahu isti'adzah. Ini dapat kan? Kalian sering baca sudah isti'adzah ini sering baca. Cuma lupa dan tahu apa ini membaca aja bisa. Apa isti'adzah? Ayo Sarmani. Ayo isti'adzah itu apa? Itu membaca apa isti'adzah? Kalau bismillah kan tahu, segala apa sudah tahu. Kalau isti'adzah itu membaca. Sudah dapat isti'adzah. Isti'adzah itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu namanya isti'adzah. Sering enggak baca? Loh, emang ada tahu apa itu? Nah, jadi kalau membaca Al-Quran jangan lupa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca basmalah. Jangan dibaca. Isti'adzah itu kan artinya aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Jangan baca bismillah. Awal kita kadang membaca itu ya digoda setan, ngantuk lah, apalah membaca. Jangan pikiran, makanya harus dibaca. Kemudian di dalam membaca Al-Quran itu yang harus diperhatikan tanda bacanya. Tanda baca Al-Quran. Tanda baca Al-Quran itu bisa juga disebut dengan apa? Tanda baca Al-Quran. Apa? Ada tanda baca Al-Quran itu apa namanya? Tahu sudah ada fathatain, kasratain, damatain, fathah, kasrah, tasdid, itu apa namanya? Apa yang dapat? Itu sudah belajar di kelas 1 sudah belajar, kelas 2 sudah belajar, kita lupa. Itu namanya harakat. Harakat itu tanda baca Al-Quran, yaitu ada tasdid, ada dhamma, ada kasrah. Nah, itu namanya tanda baca Al-Quran. Jadi kalau mau baca Al-Quran itu harus diperhatikan tanda bacanya. Nah, kemudian membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan makhrajnya yang benar. Apa makhraj? Makhraj itu panjang pendeknya. Itu harus benar. Makanya harus belajar. Jangan asal baca aja. Kalau tahu yang ini apa tandanya, tanda panjang kah, tanda pendek, sembarang aja kayak membaca aja. Nah, jadi kan kalau belajar Al-Quran itu harus membaca makhrajnya, tanda panjangnya diperhatikan, pendeknya perhatikan. Jangan keringat. Nah, mari kita bersama-sama yaitu membaca surah Al-Kafirun. Sama-sama lomba. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya
dibaca 2 ketukan. Maksudnya dipanjangkan sedikit. Kemudian di sini ada tanda kuliah. Kuliah itu ya, ini tandanya panjang, ini dibaca. Ini ada tanda begini, itu dibaca 5 ketukan panjangnya. Nah, jadi kuliah ayyuhal kafirun. Nah, kemudian di sini ada juga tanda panjang la a'budu. Ini la a'budu. Nah, di sini la-nya ini juga 5 ketukan. Kemudian abidu. Nah, ini adalah tanda panjang abidu. Ini ada tandanya begini. Tandanya begini, abidu. Ini kan tanda panjang ini. Nah, ini dibaca 2 ketukan. Abidu. Kemudian wala anak abidum ma abadtum. Nah, kemudian abidum ma huruf mim. Ini huruf mim. Ini ada huruf da. Ini dibaca dengung. Dengungnya masuk tuh idgham. Harus dibaca dengan dengung. Abidum ma abadtum. Nah, di sini ada juga yang dibaca dengung wala antum. Nah, itu juga dibaca dengung. Kemudian yang terakhir yang dibaca 1 ketukan yaitu lakum dinukum. Nah, berarti di sini ada huruf dal, di sini ada huruf ya mati. La dinukum. Itu dibaca juga 1 ketukan. Nah, itu cara membaca surah Al-Kafirun. Kemudian menulis huruf Al-Quran harus benar dengan baik. Kita menulis huruf Al-Quran itu dianjurkan harus benar dan baik, rapi sedikit agar mudah membacanya. Jangan asal tertulis saja menulis huruf Al-Quran sembarangan. Itu harus dengan baik dan rapi. Jadi agar tulisan kita baik dan rapi, itu tulisan huruf Al-Quran kita harus sering berlatih, menulis Al-Quran. Asal-asalan yang malas menulis, kalau malas menulis, kena sampai kena kesenanya terbawa baik tulisan. Terus latin juga kalau malas ya asal bentuk aja apa itu pada mau baik. Jadi menulis Al-Quran itu harus dengan rapi, jangan asal tulis saja. Tahu nggak? Nah, jadi agar tulisan benar dan baik, kita harus memperhatikan huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Huruf hijaiyah ini ada yang bentuknya di awal, misalnya huruf ba ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Jadi kita kalau menulis huruf hijaiyah itu harus tahu, wah ini hurufnya di tengah, ini hurufnya di awal, ini hurufnya di akhir. Jadi menulis huruf hijaiyah itu harus tahu mana yang di awal, mana yang di tengah, mana yang di akhir. Jadi penulisan huruf hijaiyah itu ada 4. Di tengah, yang huruf aslinya dulu di tengah, di awal, di akhir. Nah, jadi kalian sudah tahu tentang surah Al-Kafirun. Ini Bapak akan menyebutkan arti surah Al-Kafirun.
Qul ya ayyuhal kafirun. Itu artinya katakanlah dalam kurung Muhammad, wahai orang-orang kafir. Berarti katakanlah, Nabi Muhammad berkata, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, Nabi ini ada mungkin aku menyembah yang kamu sembah. Wala antum abidu nama a'bud, dan kamu bukan penyembah yang aku sembah. Ya, Nabi itu mungkin juga menyembah yang aku sembah, dan aku tidak mungkin menyembah yang kalian sembah. Wala antum abidu nama aku, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah yang aku sembah. Nah, kemudian yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Nah, itu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi agama Islam untuk Islam, bahasa Banjarnya itu. Untukku agamaku. Jadi kan bisa menyalahkan. Kita nggak boleh menyalahkan agama orang. Di dalam untuk nggak boleh menyalahkan agama orang. Agama ini salah, nggak boleh. Kita masing-masing aja. Di mana keyakinan kita, misalnya kita menurut Islam, kita semua ini yakin agama Islam yang benar, kita yakin ini sudah, nggak boleh menyalahkan agama orang. Jadi semuanya tuh jangan menyalahkan agama ini, nggak boleh. Jadi agama kita untuk kita, agama orang untuk orang. Makanya kan ada ayat di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Jadi kita kalau wajib Nabi itu agama mereka, agama untukku. Jadi kan maaf kalau kita menyalahkan agama orang. Nah, jadi surah Al-Kafirun itu terdapat dalam urutan surah ke-109 dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun itu terdiri atas 6 ayat dan diturunkan di Mekah sehingga dinamakan surah Makkiyah. Surah Al-Kafirun bahwa semua mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang kafir di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Jadi dari surah Al-Kafirun ini, orang-orang pada zaman itu, orang-orang kafir itu untuk menghentikan dakwah Nabi kita Muhammad SAW untuk menyebarkan agama, maka turun surah Al-Kafirun. Nah, di dalam surah Al-Kafirun ini itu menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara orang-orang kafir, tidak mau mengikuti menyembah berhala, apa disuruh Nabi ini mengikuti tata cara orang kafir untuk menyembah berhala, tapi Nabi tidak mau. Maka turunlah ayat surah Al-Kafirun, ayat yang terakhir kan bunyinya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, kemudian Bapak mau tanya, siapa yang hafal surah Al-Kafirun? Maju ke depan dulu. Kemarin sudah hafal belum? Ya. Wait, apa wait? Surah Al-Kafirun, kita baca dulu sama-sama surah Al-Kafirun. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abidu
Bapak tadi Bapak menjelaskan yaitu surah Al-Kafirun, cara membacanya, kemudian panjang pendeknya, harakatnya atau tanda baca di dalam surah Al-Kafirun. Nah, sekarang kita coba latihan yaitu menjawab soal. Ini ada latihan yaitu menjawab soal yaitu tentang surah Al-Kafirun. Kasih nama. Bisa dikerjakan, namanya terserah aja. Nama kamu, serah orang tulis. Jauh menilai. Boleh aja melihat buku. Jawab dengan teliti, kalau bisa tergesa-gesa. Kalau yang perlu ditanyakan, tanyakan Bapak yang kurang mengerti. Yang belum mengerti silakan tanyakan. Harusnya tergesa-gesa, santai aja. Nah, kalau sudah nanti selesai kita bahas sama-sama soalnya. Nah. Ada semua sudah berapa kali sudah ulang-ulang sudah mau menjelaskannya. Tulisannya rapikan sedikit jadi yang mau membaca.
tidak mengerti, tanyakan Bapak. Nomor 4. Janganlah kalian berharap kepada buku agar aku mengikuti. Tadi kan kamu jelaskan mengikuti titik-titik dan apa? Maksudnya ini kan masalah surah Al-Fatihah anu arti ayat Al-Qur'an tadi apa? Romawi 3. Itu yang Romawi 3 itu nomor 4 itu salah ketik susunan gantinya soalnya berapakah surah Al-Kafirun? Berapa? Nomor 4 Romawi 3. Berapa surah Al-Kafirun? Jumlahnya itu maksudnya. Jumlahnya. Ada berapa surah Al-Kafirun itu? Ada berapa ayatnya? Nomor 3 apa? Huruf Arab. Surah Al-Kafirun ayat kelima. Huruf Arab.
yang kelima apa? Surat Al-Kafirun. Jadi nulisnya pakai dengan huruf Arab. Pokoknya harus ingat. Hafalin dulu ayatnya, hafalin. Apa ayatnya? Apa? Tulis. Waktunya masih lama juga. tulisannya rapi sedikit, yang belum baca nilai. Yang tidak mengerti bisa ditanyakan, yang ada jelas bisa ditanyakan.
Nisa dulu Nisa. Saya belum ke Nisa.
Sudah Bapak jelaskan semuanya. Ayatnya mau jelaskan lagi Pak.
Yang sudah selesai, silakan kumpulkan. Selesaikan dulu yang belum selesai, saya ada waktu. Nanti kita bahas sama-sama.
jawabannya soal tadi. Dan kumpul seadanya. Kumpul seadanya. Nah, dengarkan Bapak akan membahas jawaban soal kita tadi, soal latihan kita tadi. Nah, surah Al-Kafirun itu apa artinya? Orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun tergolong dengan surah Makkiyah. Tergolong dengan surah Makkiyah karena turun di kota Makkah. Nama Al-Kafirun diambil dari ayat Aku berlindung titik-titik dari perbuatan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Maksudnya aku berlindung, jawabannya itu adalah kepada Allah. Kemudian bagiku agamaku adalah Islam. Maka tadi kan ada ayatnya lakum dinukum waliyadin. Nah, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nah, kemudian sini maksud dari orang-orang kafir tadi siapa? Maksud dari kan orang-orang kafir itu seperti ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Aku tidak akan menyembah kepada Tuhan yang engkau sembah. Maksudnya aku tidak akan menyembah kepada Tuhan yang engkau sembah, yaitu Tuhannya orang-orang kafir Quraisy. Kemudian setelah Islam hadir, Nabi Muhammad tidak akan pernah menyembah Tuhan selain Allah. Nah, ini janganlah kalian berharap. Maksudnya janganlah berharap kalau ini baru orang kafir, janganlah kalian berharap ini aku nih akan menyembah oleh yang engkau sembah. Yang berharap ketika menjual agama. Nah, itu maksudnya. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Nah, di mana surah Al-Kafirun diturunkan di Makkah. Diambil dari kata apa surah Al-Kafirun? Al-Kafirun kan diambil dari kata Al-Kafirun kan artinya orang kafir, kafir Quraisy. Surah Al-Kafirun ayat kelima apa artinya? Bunyinya. Nah, lakum dinukum waliyadin itu ayat terakhir. Wala antum abidun ma'abud. Ayat kelima. Kan surah Al-Kafirun itu ada berapa ayat? Katakan kalau lakum dinukum waliyadin itu ayat yang terakhir, yang keenam. Nah, makanya sini surah Al-Kafirun itu ada 6 ayat. Nah, kalau kandungannya itu yaitu menyangkut tentang orang-orang kafir Quraisy. Nah, itulah pelajaran kita hari ini yaitu tentang surah Al-Kafirun. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya yaitu surah Al-A'la, yaitu pelajaran kita minggu depan itu surah Al-A'la. Surah Al-Kafirun sudah sampai di sini. Nah, kemudian kita akhiri pelajaran kita hari ini